Cara mengecek apakah nama termasuk dalam daftar penerima PKH tahap 1 2022. Data penerima PKH diupdate oleh daerah setiap bulannya melalui mekanisme verifikasi kelayakan yang dilaksanakan oleh daerah. Bisa jadi pada tahap lalu masih menerima bantuan PKH, namun di tahap berikutnya nama tidak ada lagi dalam data bayar. Untuk mengecek apakah masih menjadi peserta PKH pada periode berjalan, bagaimana caranya? Sebelum kita bahas secara detail, bagi yang baru berkunjung, aktifkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, melakukan pengecekan pada web resmi pada Cek Bansos belum menjadi jaminan bahwa nama yang tertera bagi yang mengecek adalah pasti penerimanya. Hal ini berlaku semua bantuan sosial Kementerian Sosial, baik itu PKH, BPNT, PBI, BPNT, PPKM. Meskipun nama persis sama, tapi perlu diketahui bahwa nama dalam satu lingkup desa bisa saja ada nama yang sama. Yang tidak sama adalah nomor induk kependudukan. Akan tetapi, pada web Cek Bansos tidak menampilkan NIK, sehingga KPM belum bisa memastikan apakah persis nama dan penerima adalah memang benar. Sobat media sosial, ketika kita mencari nama atau mengetikkan nama pada aplikasi Cek Bansos di desa atau kelurahan tertentu, maka akan ada banyak nama yang sama dengan nama yang kita cari atau muncul. Ini belum bisa dipastikan bahwa nama yang dicari adalah penerima bansos yang dimaksudkan. Untuk mengetahui apakah sobat media sosial nama yang dicari betul penerima bansos, ikuti terus pembahasannya di video ini. Terkait hasil pengecekan yang dilakukan melalui cekbansos.kemensos.go.id, perlu kami sampaikan bahwa halaman tersebut menampilkan nama seluruh penerima bantuan sosial di lingkup desa kelurahan sesuai dengan pengaturan alamat dan nama yang sobat media sosial ketikkan. Tujuannya memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui nama penerima bantuan di sekitarnya, sehingga dapat turut menjalankan fungsi pengawasan akan ketepatan sasaran bantuan di lingkungannya. Jadi, pastikan mengetikkan nama lengkap sesuai KTP untuk memastikan data yang keluar adalah data saudara atau saudari. Apabila nama dan usia yang keluar sama persis lebih dari satu, atau nama dan usia muncul tetapi merasa bukan penerima bantuan sosial, maka sobat media sosial bisa mencari informasi di wilayah desa kelurahan sesuai alamat KTP untuk memastikan siapa keluarga penerima manfaat KPM yang dimaksud. ART merupakan kependekan dari anggota rumah tangga. Kemunculan keterangan tersebut dalam Cek Bansos artinya nama dan pengaturan alamat yang dimasukkan terdeteksi sebagai anggota rumah tangga atau anggota keluarga dari penerima manfaat PKH. PKH merupakan program berbasis keluarga. Status kepesertaan Bansos dapat juga diketahui dengan cara menanyakan langsung atau data langsung atau melalui email ke Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat sesuai alamat KTP sobat media sosial dengan menunjukkan KTP dan KK untuk dilakukan pengecekan data. Perlu kami informasikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan.
1. Pastikan info bahwa sobat media sosial merupakan penerima manfaat bantuan sosial adalah benar. Perlu kami sampaikan bahwa halaman tersebut menampilkan nama seluruh penerima bantuan sosial di lingkup desa kelurahan sesuai pengaturan alamat dan nama yang sobat media sosial ketikkan. Tujuannya memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui nama penerima bantuan di sekitarnya, sehingga dapat turut menjalankan fungsi pengawasan akan ketepatan sasaran bantuan di lingkungannya. Jadi, pastikan mengetikkan nama lengkap sesuai KTP untuk memastikan data yang keluar adalah data sobat media sosial. Apabila nama dan usia yang keluar sama persis lebih dari satu, atau nama dan usia muncul tetapi merasa bukan penerima bantuan sosial, maka sobat media sosial bisa mencari informasi di wilayah desa kelurahan sesuai alamat KTP sobat media sosial untuk memastikan siapa keluarga penerima manfaat yang dimaksud. 2. Dalam setiap pedoman pelaksanaan program bansos yang berlaku, entah itu PKH maupun sembako, terdapat proses sosialisasi, registrasi, dan distribusi kartu keluarga sejahtera KKS yang pasti dilalui oleh seorang yang telah dinyatakan sebagai KPM periode salur tertentu. KKS berfungsi sebagai media penyaluran saldo sekaligus alat transaksi bagi KPM sembako atau BPNT. Sehingga apabila sobat media sosial memang merupakan KPM bansos periode salur bulan berjalan atau berlalu, mestinya sudah mengikuti proses tersebut terinformasikan mekanisme pencairannya. 3. Untuk memastikan status kepesertaan bantuan sosial sobat media sosial benar atau tidak, silakan menanyakan hal tersebut melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat sesuai alamat KTP sobat media sosial dengan membawa KTP dan KK untuk dilakukan pengecekan NIK. Adapun terkait status kepesertaan PKH, perlu kami sampaikan bahwa apabila sobat media sosial memang merupakan penerima bansos PKH, maka 1. Seharusnya sobat media sosial merupakan KPM PKH aktif yang datanya ada dalam 6NG. 2. NIK sobat media sosial seharusnya ada dalam data bayar bank penyalur. Yang ketiga, hasil dicek bansos seharusnya kolom status akan terisi ya dan kolom periode akan berisi bulan penyaluran. Yang keempat, sobat media sosial seharusnya sudah mendapatkan sosialisasi dari SDM PKH atau pendamping PKH melalui proses pembukaan rekening kolektif dan telah memegang kartu transaksi KKS. Sebagai tambahan informasi, PKH adalah program bantuan bersyarat yang memiliki kegiatan rutin dalam kelompok bersama keluarga penerima manfaat KPM PKH lainnya dengan 1 orang pendamping di setiap kelompoknya. Apabila sobat media sosial merupakan KPM PKH aktif, seharusnya telah aktif dalam kelompok tersebut serta telah mendapatkan sosialisasi terkait pencairan bantuan dari pendamping PKH atau pendamping kelompoknya. Sobat sosial, mari kita cermati kenapa bantuan PKH itu lumayan memakan waktu, bahkan bisa saja bertahap dan jadwal pencairannya berbeda-beda di setiap daerah. Atau bahkan dalam satu daerah yang sama pun tidak serentak cair ke semua peserta PKH. Saat ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang mempersiapkan mekanisme penyaluran PKH tahap 1 rentang antara bulan Januari hingga bulan Maret, dan karena Kementerian Sosial melakukan pemutahiran dan pemadanan data secara berkala dan pemenuhan kuota 10 juta penerima, maka untuk pencairan tahun 2022 masih menggunakan termin yang perlu KPM ketahui berikut mekanisme penyalurannya. Setelah dilakukan pemutahiran data komponen dan kategori untuk tahap 1 2022, untuk menentukan jumlah besaran data bayar sesuai komponen dan kategori keluarga KPM yang telah dilaksanakan oleh pendamping PKH di bulan November dan Desember lalu, dan pemutahiran DTKS secara berkala, maka 1. Kementerian Sosial akan membuat SK pengesahan terlebih dahulu kepada nama KPM yang sudah valid dan siap secara update data.
2. Kemudian SK tersebut akan dilakukan SPM, surat perintah membayar kepada KPPN untuk kembali diproses. 3. Setelah itu KPPN akan menerbitkan SP2D nama KPM yang masuk dalam daftar pencairan. 4. Begitu SP2D selesai, maka pihak KPPN akan meneruskan kepada Bank Himbara. 5. Lalu Bank Himbara akan mempersiapkan proses nama KPM dan meneruskan SP2D kepada para pendamping. 6. Kemudian pihak pendamping akan mempunyai daftar nama KPM-nya yang masuk dalam data bayar tersebut. 7. Setelah semua selesai, KPM tinggal menunggu pihak bank memproses pentransferan ke KKS-nya. Melihat begitu panjangnya proses penyaluran PKH, maka KPM PKH harus tahu tidak ada satu orang pun, siapapun, dimanapun yang tahu kapan, jam berapa, tanggal berapa, hari apa PKH cair. Semua butuh proses, tidak perlu bertanya sebuah pertanyaan yang tidak jelas seperti kapan PKH tahap 1 cair, sebab SP2D ada di pendamping, pun KPM masih harus menunggu 2-3 hari lagi bank mentransfer saldo ke rekening KKS peserta. Lebih baik menunggu dan sabar kabar dari pendamping masing-masing, sebab selama nama tidak ada di dalam daftar SP2D, maka selama itu juga tidak akan ada pencairan ke KKS-nya. Sobat PKH Reportase, dalam pencairan tahap 1 ini, tetap tenang tanpa terpengaruh media sosial baik dari konten YouTube maupun media sosial lainnya yang memberitakan berita sensasi mengenai jadwal pencairan PKH. Semoga saja tidak ada kendala yang berarti. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like atau dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.